Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Jadi pada hari ini di kelas teori organisasi, kita akan mempelajari tentang dimensi dalam struktur organisasi. Langsung saja kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Teman-teman mahasiswa semua yang saya hormati, jadi di kelas atau di pertemuan pada hari ini, kita berharap bahwa teman-teman semua nanti di akhir sesi mampu untuk menjelaskan kembali apa itu kompleksitas, kemudian juga formalisasi, serta sentralisasi atau desentralisasi sebagai dimensi dalam struktur organisasi. Begitu. Teman-teman mahasiswa semua, jadi sampai saat ini memang belum ada kesepakatan dari para ahli atau kemudian para teoritis yang mereka memiliki peminatan terhadap organisasi begitu ya, tentang apa sebenarnya struktur organisasi. Jadi sebagian orang kemudian menyebut bahwa struktur organisasi itu adalah komponen-komponen administratif, seperti ya ada jabatan ketua, ada jabatan anggota atau staff begitu. Atau kemudian ada juga yang menyebut bahwa struktur organisasi itu adalah otonomi gitu. Jadi struktur organisasi berbicara soal pada kondisi seperti apa sebuah keputusan itu atau sebuah kebijakan harus diambil sepenuhnya oleh para petinggi organisasi gitu. Dalam hal ini mungkin ketua gitu. Berikutnya ada juga sentralisasi, kemudian ada juga desentralisasi di sini. Intinya bagaimana pengambilan keputusan tersebut diambil. Apakah ada pelibatan pihak, baik itu yang manajerial atau kemudian non manajerial gitu, atau kemudian sepenuhnya terpusat. Terpusat pun dalam artian di satu orang kah, atau kemudian di sebuah unit, di sebuah departemen gitu, atau di sebuah level hierarki jabatan gitu. Nah, itu semua masih menjadi tanda tanya begitu. Kemudian juga ada yang menyebut bahwa struktur organisasi itu dia berbicara soal formalisasi atau yang serupa di sini standarisasi gitu. Bahwa segala sesuatu aktivitas-aktivitas yang ada di dalam organisasi itu harus diatur gitu. Entah itu pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, yang repetitif, atau kemudian aktivitas-aktivitas yang dia melibatkan profesionalitas gitu. Semuanya harus diatur, semua dipukul rata. Atau kemudian ada juga menyebutkan bahwa struktur organisasi itu dia berbicara soal rentang kendali horizontal di sini dengan rentang kendali vertikal atau hierarki begitu ya. Ketika kita berbicara soal rentang kendali horizontal, contoh sederhana adalah pembagian divisi-divisi pekerjaan menjadi unit-unit, menjadi departemen, menjadi divisi, menjadi subbagian begitu. Dan berbagai macam hal lainnya di sini yang teman-teman semua bisa baca. Sehingga kita masuk pada kesimpulan bahwa sebenarnya memang belum ada kesepakatan terkait apa itu struktur organisasi gitu. Kalau kita mengartikan bahwa struktur organisasi itu hanya sebatas kepada adanya jabatan ketua, adanya jabatan manajer, atau kemudian ada anggota, staff gitu, itu rasanya terlalu sederhana teman-teman semua. Oke, bahwa hal yang saya sebutkan tadi, ketersediaan jabatan di sini dalam bentuk komponen administratif itu bisa diartikan sebagai salah satu bentuk struktur organisasi. Tapi realitasnya struktur organisasi itu sangat abstrak dan sangat makro dan bisa menyangkut berbagai macam hal, termasuk aktivitas-aktivitas sederhana yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Gitu. Nah, akan tetapi pada pertemuan kali ini seluruh maksud saya berbagai macam definisi atau konsep-konsep yang ditawarkan oleh para ilmuwan,
tentang apa itu struktur organisasi, kita sederhanakan menjadi 3 dimensi, teman-teman semua. Sebagaimana sudah saya singgung di dalam capaian pembelajaran di awal, bahwa terdapat 3 dimensi untuk memahami bagaimana sebuah struktur organisasi. Pertama itu kita berbicara soal kompleksitas, kemudian kedua itu formalisasi, berikut adalah sentralisasi atau desentralisasi. Nah, teman-teman mahasiswa semua, kita awali dengan dimensi yang pertama, yaitu kompleksitas. Bahwa kompleksitas itu adalah semacam tingkatan perbedaan yang dia bisa dilihat dalam 3 aspek, 3 bentuk. Pertama, perbedaan horizontal, begitu. Kemudian ada perbedaan vertikal. Kemudian ada perbedaan spasial. Ini berbicara soal perbedaan letak geografis, begitu, di dalam sebuah organisasi, teman-teman semua. Nah, bahwa kita juga mengetahui, sebagaimana sudah pernah saya jelaskan, organisasi itu terdiri dari sebuah subsistem, yang organisasi adalah sekumpulan subsistem, maksud saya, yang kemudian mereka itu saling terhubung, saling berkomunikasi, saling berkoordinasi, dan saling kontrol untuk mencapai efektivitas dalam sebuah organisasi. Jadi sederhananya, semakin banyak subsistem, entah itu semakin melebar horizontal begitu, jumlah divisi atau unitnya semakin banyak, atau kemudian hierarkinya semakin tinggi dari pimpinan sampai ke tingkat operasional, maka pola hubungan, pola komunikasi, dan juga cara berkoordinasi serta mekanisme kontrolnya akan menjadi lebih kompleks gitu. Makanya di dalam dimensi yang pertama itu, dalam struktur organisasi, kita membahas tentang kompleksitas sebuah organisasi. Negara itu adalah salah satu contoh, teman-teman semua. Bagaimana negara itu sebagai sebuah organisasi, dia sangat kompleks. Negara kemudian ketika dilihat dalam konteks ini ya, dalam konteks horizontal differentiation gitu, perbedaan horizontal itu terbagi lagi ke dalam bentuk, misalnya ada yudikatif, legislatif, eksekutif. Ingin dibuat lebih rumit lagi, teman-teman semua bisa mengetahui, ada kementerian, kemudian ada badan. Itu di level horizontal gitu ya. Atau kemudian ketika kita ingin membaca negara sebagai sebuah pemerintahan secara vertikal, teman-teman semua tahu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam hal ini ada provinsi, kemudian di bawahnya ada kabupaten atau kota gitu ya, sampai ke bawah ke tingkat desa begitu. Ini adalah bentuk kompleksitas vertikal organisasi sebagai negara sebagai sebuah organisasi, teman-teman semua. Perbedaan horizontal itu secara sederhana diartikan sebagai wujud, atau kemudian dia yang perbedaannya diwujudkan dalam bentuk ini, teman-teman semua. Perbedaan orientasi, kemudian perbedaan pekerjaan atau job desk begitu ya. Kemudian juga berbicara soal kualifikasi sumber daya manusia. Teman-teman semua pasti tahu bahwa biasanya di dalam sebuah organisasi tentu ada yang namanya divisi HR, human resource, atau kemudian ada divisi marketing begitu. Kemudian ada divisi business and development product gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa pembagian atau kemudian membedakan perilaku membedakan tersebut itu adalah salah satu bentuk agar di dalam satu unit atau di dalam satu departemen itu para anggotanya memiliki orientasi yang sama. Jadi ketika harapan adalah si A di sini atau kemudian si B, si C, si D, dia punya orientasi yang sama terhadap jenis pekerjaan yang dia lakukan. Bahwa tugas dia di departemen HR adalah untuk
merekrut atau kemudian memberikan atau kemudian memanajemen personalia organisasi begitu. Atau di sini kita lihat lagi ada A B C D E gitu ya, bahwa tugas mereka di dalam divisi atau departemen marketing adalah untuk sebisa mungkin, seefektif mungkin, seoptimal mungkin memasarkan produk-produk baik itu barang ataupun jasa yang dibuat oleh organisasi begitu. Atau kemudian di sini di dalam departemen bisnis and development terhadap sebuah produk atau jasa gitu. Bahwa untuk menjadi seorang atau staff dari BND gitu di dalam organisasi, maka mereka harus memiliki kualifikasi pendidikan tertentu. Misalnya organisasi dalam hal ini perusahaan gitu, dalam konteks perusahaan yang dia bergerak di bidang olahan makanan begitu, maka kemudian ketika seseorang ingin menjadi bagian dari tim BND, maka dia harus memiliki kualifikasi mungkin sebagai sarjana teknologi pangan, atau kemudian bagi seseorang yang ingin bergabung di dalam Kementerian Keuangan gitu sebagai bagian dari atau sebagai bentuk departemen dari pemerintahan dari sebuah negara, maka dia harus memiliki kualifikasi sebagai sarjana akuntansi atau kemudian sarjana ekonomi begitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk diferensiasi berdasarkan kualifikasi sumber daya manusia di sini. Sehingga secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa ketika kita berbicara soal perbedaan-perbedaan horizontal, maka kita secara tidak langsung berbicara soal spesialisasi, teman-teman semua. Baik itu spesialisasi fungsi ataupun spesialisasi sosial. Spesialisasi fungsi ini biasanya identik dengan pekerjaan-pekerjaan rutin atau kemudian dia unskilled gitu. Nah, sedangkan spesialis sosialnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang dia dianggap sebagai pekerjaan profesional. Contohnya adalah perawat, gitu, dokter. Mengapa itu disebut sebagai pekerjaan profesional? Karena seorang dokter tentu dia tidak mengulangi pekerjaan yang sama dalam kurun waktu tertentu, gitu. Berbeda pasien, maka tentu akan berbeda lagi penanganannya atau treatment yang harus diberikan begitu. Tapi tidak dengan di sini buruh pabrik gitu. Misalnya unskilled ya buruh pabrik gitu. Bahwa mau bagaimanapun ketika ia diletakkan di divisi packaging gitu, divisi pengemasan produk akhir, maka hal yang dilakukan akan tetap sama apapun yang terjadi begitu. Kita lanjut. Nah, di dalam perbedaan horizontal, kita juga mengenal istilah departemen atau kemudian unit atau kemudian bagian gitu, subbagian dan berbagai macam istilah lainnya. Contoh sederhananya ada departemen keuangan, ada kemudian manufaktur, ada penjualan, ada departemen SDM atau HR gitu. Kalau di dalam konteks pemerintahan atau negara gitu, ada kementerian pariwisata gitu. Ada kemudian kementerian agama yang dia fokus mengurusi berkaitan dengan apapun itu yang menyangkut dengan agama gitu. Baik itu agama Muslim, Kristen atau kemudian Protestan dan berbagai agama lainnya. Atau kementerian pendidikan yang mereka punya spesialisasi fokus pada aspek-aspek atau kemudian urusan-urusan yang berbicara soal pendidikan gitu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa proses membedakan atau kemudian horizontal differentiation ini juga terjadi di dalam sebuah negara sebagai sebuah organisasi. Berikutnya kita membahas soal perbedaan vertikal, teman-teman semua. Vertikal itu merujuk kepada kedalaman struktur organisasi dan aktivitas supervisi atau pengawasan terhadap
aktivitas lainnya. Intinya adalah dari top kemudian down. Nah, kita di dalam perbedaan vertikal ini kita berbicara soal seberapa banyak tingkatan atau kemudian jabatan-jabatan yang diisi antara posisi paling tinggi sampai dengan posisi paling bawah. Posisi paling teknis, posisi paling operasional begitu. Semakin tinggi jumlah atau tingkatan hierarki gitu teman-teman semua, maka akan semakin kompleks struktur organisasinya. Maka akan semakin rumit pola hubungan, pola komunikasi, cara mereka berkoordinir antara satu dengan yang lainnya begitu. Sehingga di dalam istilah vertical differentiation juga dikenal dengan juga ada istilahnya itu span control. Jadi semakin sempit piramida organisasi, semakin tinggi kedalaman struktur organisasinya. Nah, kita coba melompat ke gambar di sebelah. Semakin sempit piramida organisasi di sini ya teman-teman semua ya. Maka semakin tinggi hierarki dari top, dari posisi paling atas sampai posisi paling bawah. Nah, akan tetapi semakin lebar span control di dalam sebuah organisasi, biasanya akan semakin pendek hierarki atau kedalaman perbedaan vertikal yang ada di dalam organisasi tersebut. Kita coba baca bagaimana piramida ini bekerja untuk menjelaskan terkait dengan vertical differentiation. Diibaratkan di sini adalah satu orangnya adalah pemimpin tertinggi, teman-teman semua, gitu. Nah, kemudian pemimpin tertinggi ini dia membawahi sekitar 4 orang di bawahnya. Kemudian tapi kalau di sebelahnya seorang pemimpin tertinggi ini dia membawahi 8 orang di bawahnya. Ya kita mungkin bisa bicara soal di sini presiden ya kalau konteksnya negara. Kemudian di bawah presiden ada 4 kementerian gitu. Di bawah 4 kementerian ini masing-masing kementerian gitu. Mereka saling membawahi 4 lagi. 4 badan atau kemudian 4 lembaga di bawahnya sehingga tercipta multiply atau duplikasi sejumlah nilai 16. Nah, ini kan kita asumsikan bahwa setiap satu posisi itu di bawahnya saling membawahi sekitar 4 divisi atau 4 orang begitu. Sedangkan kalau di sini yang sebelahnya kita asumsikan bahwa satu orang atau satu divisi itu atau satu departemen dia membawahi 8. Di sini tadi 8 kementerian, kemudian dia membawahi di masing-masing 8 kementerian itu satu dan lainnya saling membawahi sekitar 8 sehingga tercipta duplikasi 64 bagian di bawahnya sampai terus menerus ke bawah bahwa untuk mengkoordinir kita sebut pekerja ya 4.000 pekerja di sini dengan jumlah yang sama di dua piramida, kita sama-sama ingin mengkoordinir 4.096 pekerja gitu. Akan tetapi ketika kita menarik atau melihat bahwa satu orang itu hanya menghandle sekitar 4 divisi atau kemudian 4 orang atau badan di bawahnya, maka kedalaman organisasinya akan sangat tinggi, teman-teman semua. Jadi antara top level sampai dengan paling bottom, paling bawah itu ada sekitar 7 tingkatan di sini. Akan tetapi sebaliknya, ketika di dalam sebuah organisasi, seseorang atau kemudian satu buah unit atau departemen itu membawahi atau mengkoordinir orang yang lebih banyak atau jumlah departemen yang lebih banyak, dalam hal ini konteksnya 8 tadi, maka untuk sampai pada tingkatan mampu mengkoordinir 4.096 orang, itu hanya butuh sekitar 1, 2, 3, 4 gitu. Sekitar 4 sampai 5 tingkatan hierarki.
Nah, maka kita dapat membuktikan premis tadi di sini. Soal semakin sempit piramida organisasi, maka semakin tinggi kedalaman struktur organisasi. Artinya apa? Artinya kalau kita berbicara soal kompleksitas, tentang seberapa kompleks, seberapa rumitnya organisasi dilihat dari sudut pandang vertical differentiation, maka sudah tentu piramida yang warna hijau yang saya gambar ini adalah piramida yang paling kompleks, paling rumit ketimbang piramida yang berwarna biru di sebelah sini. Itu dari sudut pandang vertical differentiation. Yang terakhir di dalam kompleksitas itu teman-teman semua adalah spatial differentiation. Ini sederhananya adalah bahwa organisasi di era saat ini maupun dulu sebenarnya itu mereka sudah mengenal yang namanya perbedaan-perbedaan spasial, perbedaan-perbedaan geografis, terutama konteksnya bagi organisasi-organisasi yang mereka harus memasarkan produk-produk atau jasanya ke lokasi-lokasi lain, ke negara-negara lain begitu. Jadi spesial ini merujuk kepada tingkatan perbedaan lokasi dalam kurung organisasi, maksudnya geografi organisasi. Dalam sudut pandang spasial, berbeda dengan sudut pandang vertikal tadi ya teman-teman, dan juga horizontal. Dalam sudut pandang spesial bahwa jarak organisasi antara satu dengan yang lainnya, itu menjadi tolak ukur seberapa kompleks, seberapa rumit struktur organisasi tersebut. Bisa kita berbicara soal lintas negara kah? Atau kemudian lintas pulau, atau kemudian lintas provinsi, lintas benua. Karena apa? Karena ketika sebuah organisasi memutuskan untuk contohnya mendirikan anak perusahaan atau kemudian mendirikan unit atau departemen baru di lokasi-lokasi lain di negara-negara baru, maka selain kita berbicara soal jarak tadi, maka harus ada semacam penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi tersebut, terutama berbicara soal aturan-aturan yang ada di negara atau kemudian di provinsi, tempat di mana departemen tersebut beroperasi, tempat di mana organisasi tersebut beroperasi begitu. Kalau teman-teman semua lihat gambar di sebelah ini, Indomie itu kan salah satu perusahaan besar ya di Indonesia. Indomie kemudian dia memiliki berbagai macam pabrik-pabrik hampir di seluruh penjuru dunia. Yang mana pabrik-pabrik tersebut biasanya dia bekerja dengan pabrik-pabrik lokal. Jadi di Nigeria sudah ada, kemudian di Arab sudah ada, kemudian di Syria sudah ada, di Egypt ada, di Sudan ada gitu. Artinya apa? Artinya kalau apabila kita melihat struktur organisasi dari sudut pandang spasial, maka dapat kita simpulkan bahwa struktur organisasinya perusahaan Indomie, dalam hal ini Indofood kalau tidak salah ya, itu sangat kompleks teman-teman semua. Sangat rumit karena aturan di Nigeria dengan aturan di Arab tentu berbeda gitu. Kemudian semakin jauh posisi pabrik, posisi unit, posisi kantor cabang dengan kantor utamanya gitu, maka akan semakin kompleks juga urusan yang harus dilakukan. Nah, itu adalah aspek terakhir dari dimensi yang pertama, dimensi kompleksitas. Nah, kita masuk ke dimensi yang kedua teman-teman semua, yaitu formalisasi. Jadi formalisasi itu merujuk kepada pemberian standar, ya standarisasi lah begitu ya, atau kemudian ukuran kinerja terhadap sebuah pekerjaan gitu. Jadi what's good, jadi apa yang terbaik, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan itu dilakukan. Nah, itu salah satu bentuk formalisasi. Jadi pemberian standar gitu. Formalisasi dapat berbentuk aturan atau kemudian prosedur atau instruksi atau job description atau tugas pokok dan fungsi.
terhadap apa yang harus dilakukan tadi, sampai dengan bagaimana hal tersebut bisa dilakukan. Nah, untuk melihat dimensi formalisasi dari sudut pandang ukuran, maka kita bisa membaginya menjadi dua, teman-teman semua. Pertama yang unskilled jobs, semuanya kedua itu yang profesional. Kalau unskilled job, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang simple dan repetitif, itu biasanya aturan-aturan atau standarnya itu sangat sangat ketat, sangat baku gitu. Tapi untuk mereka yang profesional gitu, yang pekerjaannya itu membutuhkan bukan rutinitas, kemudian juga membutuhkan perbedaan perlakuan antara kasus satu dengan kasus yang lainnya, itu biasanya tidak diatur atau kemudian aturannya tidak begitu saklek. Jadi cukup cukup fleksibel begitu saya menyebutnya. Mengapa? Pertama gini, ketika kita berbicara soal yang pekerjaan-pekerjaan unskilled jobs dan juga simple dan repetitif, formalisasi atau kemudian standarisasi yang dalam bentuk ini tadi aturan, prosedur, instruksi, tugas pokok dan fungsi itu adalah bagian eksternal, teman-teman semua. Bagian eksternal dari diri anggota organisasi. Sehingga untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan baik, diselesaikan dengan tepat waktu, serta efektif begitu ya, perlu aturan-aturan gitu, perlu dibuatkan semacam standar. Tapi bagi pekerjaan-pekerjaan yang profesional, di mana sebenarnya aturan-aturan itu atau job desk atau tugas dan fungsi pokok itu sudah ada di dalam internal diri mereka, di dalam diri mereka. Ketika konteksnya kita berbicara soal individu sebagai anggota organisasi begitu ya. Nah, karena itu sudah internalize gitu, sudah melekat, sudah terinstitusi di dalam diri mereka, maka tidak perlu dilakukan atau dibuat semacam standar yang sangat kaku, yang sangat baku begitu. Sehingga biasanya standarnya sangat umum dan sangat fleksibel. Nah, kenapa formalisasi ini penting, teman-teman semua? Formalisasi ini dilakukan untuk mengatur perilaku atau behavior anggota. Formalisasi atau standarisasi mempermudah proses koordinasi. Jadi antara anggota A, anggota B, anggota C, mereka sudah tahu job desk dari masing-masing nih. Bahwa ketika aku ingin mengurus soal keuangan, aku bisa ke si A. Ketika aku ingin bertanya soal aspek-aspek teknis di pabrik gitu ya, saya bisa ke B. Ketika aku ingin berkonsultasi tentang karirku, tentang bagaimana masa depan karir gitu, aku bisa konsultasi ke C. Jadi koordinasinya jelas. Nah, yang ketiga adalah seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa bagi anggota unskilled, formalisasi itu adalah aspek eksternal. Itu tidak ada di dalam diri mereka gitu. Tapi kalau bagi pekerjaan-pekerjaan yang dia membutuhkan profesionalitas, formalisasi itu sudah ada di dalam diri mereka, sudah terinternalize gitu, sudah masuk dalam diri mereka. Nah, teman-teman semua pasti pernah menyadari, ya, secara tidak langsung juga tahu lah bahwa mau itu McD di Jakarta, McD di Jogja, di Bandung, di Surabaya, itu bentuk burger atau kemudian pola menu, kemudian kualitas pelayanan, kemudian cara kita membayar, kemudian cara para pekerja McD melayani kita, itu biasanya semua sudah terstandarisasi, sudah sama itu. Mereka menyapa kita, kemudian mereka menawarkan produk-produk, misalnya ada DVD atau CD begitu ya, atau kemudian ketika kita memesan French fries gitu ya, mau yang small, medium atau large gitu, mau di Jakarta, di Jogja, atau kemudian di Jogja sendiri, McD Sudirman, McD Jalan Solo, itu pasti sama gitu.
Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Karena McD menerapkan atau kemudian mengaplikasikan yang namanya formalisasi, standarisasi tadi. Bahwa seorang pramuniaga, maksud saya seorang pelayan yang dia menerima pesanan, dia harus bersikap ramah, dia harus kemudian memberikan senyum. Itu standar bagi seorang pelayan gitu ya, bagi kurang McD misalnya. Kemudian menanyakan ingin memesan makanan apa. Kemudian apabila ada kerjasama dengan pihak ketiga, maka pelayan tersebut harus menawarkan, menawarkan gitu, apakah bersedia membeli paket A atau kemudian membeli CD atau DVD yang tersedia begitu. Semua sudah sama. Tapi berbeda dengan kalau teman-teman semua lihat gambar di bawah ini, dokter bedah gitu. Dokter bedah ini bisa dikatakan sebagai sebuah pekerjaan yang profesional teman-teman semua ya. Karena apa? Karena beda kasus beda lagi penanganannya. Jadi dia bukan pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, dari sini teman-teman semua bisa mengetahui juga bahwa dalam konteks dokter bedah gitu, mengapa formalisasi penting? Formalisasi itu akan membantu, kita sebutlah di sini ini dokter si A sini. Dengan asisten ada si B, ada si C, D dan F, itu untuk saling berkoordinasi gitu. Jadi misalnya bahwa tanggung jawab urusan bedah pada hari ini semua di tangan dokter, oke. Tapi masing-masing individu di dalam sini, si C sebagai asisten itu dia memiliki tugas sendiri. Bahwa dalam praktik bedah gitu, si C kemudian harus menyiapkan peralatan-peralatan steril. Jadi ketika si dokter di sini dia saya membutuhkan pisau yang baru gitu, maka dia langsung bisa meminta ke si C gitu. Jadi dia tidak bingung harus minta ke siapa, dan si C pun otomatis sigap karena dia tahu itu adalah standar pekerjaan yang harus dia lakukan. Atau kemudian misalnya si F di sini, dia bertugas untuk memonitor detak jantung, untuk memonitor pernapasan si pasien apakah masih stabil atau tidak gitu. Nah, ketika si dokter menanyakan berapa angkanya atau bagaimana posisinya saat ini, maka dia bisa langsung bertanya kepada si F gitu. Dan si F dengan sigap langsung menjawab gitu. Karena apa? Karena itu standar pekerjaan dia. Jadi dia harus mengetahui. Jadi masing-masing orang di sini, baik itu dokter dan asistennya, mereka saling terkoordinir. Dan proses koordinasi itu menjadi lebih mudah karena ada apa? Karena ada proses yang namanya formalisasi atau standarisasi. Nah, bagaimana sebenarnya implementasi dari formalisasi? Jadi ada beberapa teknik teman-teman semua. Pertama kita berbicara soal teknik seleksi lah gitu. Jadi seseorang itu sebelum masuk atau kemudian diangkat sebagai anggota dari organisasi, dia akan melewati beberapa tahapan-tahapan tes gitu. Kalau di Indonesia biasanya ada tes administratif, ada tes psikotes gitu. Ada tes kesehatan, ada wawancara user, sampai wawancara berbagai macam lainnya gitu. Nah, aktivitas-aktivitas ini dilakukan bertujuan untuk melihat seberapa besar si kandidat ini memenuhi standarisasi gitu. Apakah kandidat tersebut jauh dari standar atau kualifikasi yang diinginkan oleh organisasi gitu. Nah, ketika jauh, maka tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah menolak atau kemudian memberikan kesempatan? Misalnya sebuah organisasi, ya kita contohkan kementerian ya, karena ini konteksnya pemerintahan. Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak gitu misalnya, dia membutuhkan seorang tenaga ahli yang bisa menghitung perpajakan gitu.
yang mampu mengkalkulasikan pajak, kemudian melakukan forecasting, meramal nih, kira-kira berapa sih penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya. Jadi itu standar yang diterapkan tuh. Nah, maka ketika proses seleksi adalah mencari, pertama jelas harus sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi, bukan sarjana sosial gitu. Karena ketika yang direkrut adalah sarjana sosial, itu jauh dari standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ketika proses wawancara akhir misalnya, apakah kemudian hanya sebatas wawancara biasa, atau kemudian ada tes yang dia harus praktek menghitung pajak dan berbagai macam hal lainnya untuk mengukur apa? Untuk mengukur sejauh mana si kandidat ini bisa memenuhi standar atau formalisasi yang sudah ditentukan oleh organisasi sebelumnya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tadi. Kemudian teknik formalisasi yang kedua juga ada berbicara soal ini teman-teman semua, ketentuan peran dan jabatan, tentang rule gitulah. Bahwa manajer gitu ya, dengan pekerja itu punya role yang berbeda teman-teman semua. Kepala divisi keuangan dengan kepala divisi HR atau human resource itu punya role yang berbeda-beda. Nah, itu adalah salah satu bentuk atau teknik formalisasi. Kemudian ada juga peraturan, prosedur, dan kebijakan ya seperti job desk, kemudian tupoksi tadi, serta pelatihan. Pelatihan ini biasanya dilakukan untuk bagaimana caranya agar anggota organisasi itu dapat memenuhi standar atau formalisasi yang sudah ditentukan organisasi. Nah, teman-teman, dimensi yang terakhir itu adalah sebenarnya dimensi sentralisasi. Tapi untuk memberikan kemudahan pemahaman kepada kawan-kawan semua, maka saya ikutkan juga dimensi pendampingnya. Biasanya kan ada sentralisasi, maka ada desentralisasi. Sentralisasi atau desentralisasi itu merujuk pada tingkatan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Jadi kalau diistilahkan pakai bahasa Jawa itu, centralisasi is the difference to which the formal authority to make said creationary choices is concentrated in an individual, unit, or level, thus permitting employees minimum input into their work gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip juga dengan diferensiasi vertikal gitu ya. Ketika kita melihat sebuah kompleksitas organisasi, maka kita bisa mengetahui sejauh mana proses pengambilan tersebut atau pada kondisi apa proses pengambilan keputusan itu harus diambil oleh pejabat tertinggi, atau pada kondisi seperti apa pengambilan keputusan itu bisa didelegasikan kepada orang-orang di bawahnya begitu. Misalnya kepala departemen, kepala unit, atau kepala subbagian begitu ya. Nah, ketika kita berbicara soal sentralisasi atau desentralisasi, apakah proses sentralisasi itu selamanya berbicara soal pengambilan keputusan berada di level tertinggi? Apakah hanya pada saat itu, pada fase pengambilan keputusan saja, atau pada fase-fase lain? Saya contohkan di sini teman-teman semua. Jadi menurut Peterson, bahwa di dalam proses mengambil keputusan itu ada berbagai macam fase gitu. Mulai dari informasi, fase mencari informasi, kemudian membaca informasi itu sendiri, kemudian choices gitu, kemudian otoritas, kemudian eksekusi. Pengambilan keputusan menjadi terpusat atau disebut sentralisir ketika pengambilan keputusan. Maksudnya ketika pengambil keputusan
entah itu manajer, pimpinan atau supervisi, melakukan semua hal di atas ini secara mandiri. Bisa itu diawali dengan mengumpulkan informasi, menganalisis pembuktian, menganalisis informasi, mengambil keputusan, kemudian apakah ketika keputusan tersebut diambil harus membutuhkan otoritas atau pengesahan dari pihak-pihak lain begitu. Artinya apa? Artinya ketika ada salah satu fase yang dia itu melibatkan orang lain atau divisi lain atau unit lain, maka sudah dapat dipastikan decision makingnya itu tergolong sebagai desentralisasi. Apakah desentralisasi lebih baik dari sentralisasi? Belum tentu teman-teman semua. Karena biasanya ada semacam pembedaan begini ya ceritanya. Para top level manajemen, dalam hal ini presiden, direktur, komisaris, gitu. Mereka tugasnya, biasanya mereka bertugas untuk melindungi nilai-nilai value budaya yang sudah dibangun oleh organisasi. Dan di mana value budaya atau kemudian semangat spirit itu dia sudah melekat dan menjadi nyawa dari kehidupan organisasi itu sendiri, teman-teman semua. Nah, maka biasanya keputusan-keputusan yang dia menyangkut dengan nilai-nilai perusahaan itu tetap harus dikembalikan kepada top level manajemen. Akan tetapi ketika keputusan-keputusan tersebut bersifat operasional, kemudian sangat teknis dan tidak begitu berpengaruh ke perusahaan begitu ya, atau yang mana pengaruhnya mungkin tidak sampai hidup dan mati perusahaan, maka itu bisa dilakukan saya namanya proses desentralisasi. Pengambilan keputusan dikembalikan kepada orang-orang di bawahnya, unit-unit di bawahnya atau unit-unit lain gitu. Nah, desentralisasi juga dia menjadi baik karena apa? Karena ada proses partisipasi di dalamnya, teman-teman semua. Di mana orang-orang, unit-unit, departemen, divisi itu dilibatkan. Nah, dengan proses pelibatan itu maka akan memancing atau menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Sehingga anggota-anggota itu menjadi lebih semangat, menjadi lebih tertarik, menjadi lebih aware dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Teman-teman semua, jadi hampir 1 jam dan kita masuk ke kesimpulan bahwa terdapat 3 dimensi struktur organisasi. Yang pertama yaitu dimensi kompleksitas, kedua itu formalisasi, ketiga itu sentralisasi atau desentralisasi. Kompleksitas itu merujuk pada perbedaan tingkatan. Pertama, perbedaan vertikal, perbedaan horizontal, perbedaan spasial. Sedangkan formalisasi itu kita berbicara soal aktivitas memberikan ukuran atau standarisasi dengan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, serta teknik-teknik formalisasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan terakhir, sentralisasi itu merujuk kepada bagaimana pengambilan keputusan diambil di dalam organisasi. Apakah pure murni harus dikelola oleh, dalam hal ini, pimpinan tertinggi, top level manajemen, atau kemudian bisa didelegasikan, didesentralisasikan kepada unit-unit lain, kepada orang-orang lain gitu. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sekian dulu kuliah asinkronus pada hari ini. Jadi silakan dicermati dan dipelajari informasi yang sudah saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Mungkin cukup sekian dulu video perkuliahan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.